Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Zahri Bilham. Di video kali ini aku jadi pengen sharing ke kalian tentang rambut lurusku ini yang hitam, yang kadang aku tuh ketemu sama orang, aku suka sama rambut kamu. Dan aku juga sempet baca di kolom komentar ada teman-teman yang minta juga untuk aku sharing hair care rutin aku, produk-produknya itu apa aja, kenapa rambutku tuh lurus, terus hitam, terus kelihatannya tebal. Di video kali ini aku juga mau demonstrasiin ke kalian gimana aku pakai produk-produknya. Nah, tapi di sini aku mau jelasin satu-satu dulu produk-produknya itu apa aja dan mereknya tuh aku pakai shampoo apa, dan setelah pakai shampoo tuh aku pakai apa, sebelum pakai shampoo itu aku pakai apa. Jadi aku mau sharing ke kalian secara detail gitu. Nah, tapi by the way, aku tuh punya rambut panjang dari aku kecil, tapi aku lahir itu dengan keadaan rambut yang gak ada. Jadi aku tuh dulunya bayinya botak teman-teman, tapi bapakku rajin ngituin rambutku gitu supaya rambutku nantinya pas besar kayak sekarang aku punya rambut tebal dan lain sebagainya. Katanya sih waktu aku bayi, bapakku tuh sering setiap hari cukur aku gitu, terus nanti aku dikasihin minyak kemiri kalau nggak salah namanya, dan akhirnya alhasil seperti ini. Aku pernah satu kali rambut pendek, waktu itu karena hektik kan sekolah, aku lulus SMP ke SMA aku coba potong rambut pendek. Aku juga mau kasih tahu ke kalian dulu apa aja sih keluhannya yang aku punya tentang rambut panjang ini dan apa sih kelebihan yang aku punya dari rambut panjang ini. Nah, kalau untuk yang aku rasain sih jelas kalau untuk rambut panjang dan lurus kayak gini mudah diaturnya. Dan tapi nggak sukanya tuh karena rambutku tuh lurusnya lurus banget, terus kan besar-besar nih rambutku ini. Jadi kalau aku curly, dia tuh kadang ada beberapa produk alat curly rambut yang nggak tahan lama di aku gitu. Jadi dia bakalan seketika bakalan balik lagi ke rambut lurusnya. Terus yang aku suka dari rambutku ini, entah itu faktor dari tubuhku atau memang kriteria rambutku itu, dia nggak gampang rontok. Jadi kalau menurut aku sih rontoknya yang masih standar ya, karena kan rambut perlu beregenerasi gitu ya. Jadi walaupun rontok iya, tapi rontoknya tuh bukan yang berlebihan sampai banyak gitu, nggak rontok-rontok standar yang disisir aja gitu aja sih. Terus akurasi sih kalau rambutku itu bukan kriteria rambut yang kering ya, karena aku malah lebih ngerasa kepala rambutku ini yang berminyak gitu loh. Jadi aku nggak perlu kelembapan yang berlebih untuk treatment rambutku. Terus yang jelas tebal seperti yang kalian lihat kayak gini, yang kadang aku kalau kuncir satu tuh kurang kuat. Maksudnya kadang kalau kelamaan bikin aku pusing karena tebal kan, terus panjang gitu. Jadi aku ngerasa berat. Dan yang pasti lurusnya ini sih. Tuh, nah kekurangannya yang aku rasain dari rambutku ini, rambutku itu gampang berminyak. Sebenarnya hari ini teman-teman, aku tuh belum cuci rambutku lagi selama mau 3 hari ini deh, karena aku termasuk rutin juga buat cuci rambut. Kepala rambutku itu termasuk kepala yang mudah berminyak, jadi kayak gampang lepek gitu kan. Nah, biasanya kalau aku nggak cocok sama suatu produk sampo terus bikin mudah kepalaku tuh berminyak, nah itu salah satu faktor yang bikin aku ketombean. Kalau udah ketombean biasanya aku udah nggak nyaman banget, dan nanti aku kasih tipsnya gimana aku ngilangin ketombe-ketombe itu. Terus yang tadi aku bilang juga rambutku itu gampang lepek. Nah, biasanya aku rutin itu untuk sampoan bisa 2 hari sekali, atau aku lagi perlu banget aku sehari sekali sampoan gitu, aku cuci rambut. Jadi aku langsung aja jelasin ke kalian produk-produk apa aja yang biasa aku pakai dan merek apa. Tara, gimana sih? Jadi ini produknya yang sekarang lagi aku pakai. Aku lagi pakai L'Oreal yang Elseve. L'Oreal yang ungu ini dari samponya, maskernya, dan ini kayak hair tonicnya gitu, kayak vitamin setelah sampoannya gitu. Kenapa aku pakai produk ini? Sebenarnya produk ini baru aku pakai karena aku tuh biasanya kalau untuk merek sampo aku
pilih yang sampo-sampo lebih ke sampo cowok, dan aku juga pilih aromanya. Aku tuh nggak suka aroma yang smooth. Kalau untuk rambut aku lebih suka aroma yang segar. Terus karena kenapa aku beli juga, karena kemarin aku lagi dapet diskon waktu beli, jadi aku langsung beli sepaket. Nah, kalau untuk aromanya itu dia aroma segar. Kalau yang teman-teman suka strawberry, blueberry yang gitu-gitu, dia tuh aromanya lebih ke sana. Nah, terus apa aja sih step-stepnya? Jadi stepnya kalau aku pakai 3 rangkaian ini, aku step utamanya itu aku pakai masker rambutnya dulu. Jadi pas lagi rambut lepek-lepeknya aku pakai dan aku diamin selama biasanya 1 jam atau aku sambil beraktivitas yang lainnya. Kenapa aku pakai sebelum sampoan atau sebelum cuci rambut? Karena tipe rambutku itu kan yang lepek. Nah, kalau aku pakai masker ini setelah aku sampoan itu malah bikin makin cepet rambutku lepek, karena kan dia itu sebenarnya untuk melembabkan rambut. Nah, sedangkan tipe rambutku itu kepala rambut yang udah lembab, jadi aku nggak butuh kelembapan yang berlebih, tapi aku butuh ngerawat vitamin batang rambutnya. Setelah itu aku baru pakai samponya. Aku biasanya 2 kali bilas, cuci pertama terus cuci kedua. Itu untuk samponya. Setelah itu aku baru pakai yang vitamin semprotnya ini. Nanti aku juga demonstrasiin ke kalian, tapi ada tapinya juga teman-teman. Jadi aku nggak cuman pakai 3 produk ini aja, karena aku juga sesuaiin sama keadaan rambutku. Aku rambutnya perlu apa nih? Kalau aku lagi nggak perlu-perlu banget, atau aku rasa aku aktivitasnya lagi nggak berlebihan, terus aku lagi rutin, aku biasanya cukup pakai ini. Tapi karena kalau aku rasa kayaknya udah mulai agak lepeknya kebangetan, atau aku rasa agak sedikit kotor gitu, nah aku pakai sampo clear. Jadi sebenarnya awalnya itu aku pakai sampo clear dulu teman-teman. Jadi aku tuh setelah nemuin sampo clear, aku ini udah pakai setelah aku lulus SMA, karena aku nyari-nyari kan dulunya tuh karena rambutku tuh lepek, jadi berminyak. Dari berminyak itu gampang ketombean. Aku awalnya pakai sampo perempuan, sampo tipe cewek gitu. Nah, sampo tipe cewek itu aku rasa lebih yang dia melembabkan, banyak minyaknya, dan aku nggak butuh itu ternyata di kepala rambutku. Jadi menyebabkan aku berketombe. Setelah aku ganti clear ke sampo cowok, aku ngerasa lebih baik dan sangat baik. Karena aku rasa clear ini jenis sampo yang lebih menyegarkan ini loh kepala rambut. Jadi dari situ aku rutin pakai clear. Nah, jadi produk-produk ini yang L'Oreal tadi itu aku baru nyoba, tapi so far so good. Jadi aku cocok, tinggal aku tambahin aja si clearnya ini. Oke, let's go. Aku langsung demonstrasiin aja ke kalian gimana aku cara pakainya. Aku biasanya pakai masker rambut ini sebelum aku cuci rambut, karena aku nggak mau rambutku itu terlalu lepek. Karena yang aku rasa tipe rambut aku itu yang gampang lepek. Jadi sebenarnya untuk minyak rambut aku tuh udah banyak, dia memproduksi sendiri. Nah, yang aku butuhin itu aku menambah nutrisi untuk batang-batang rambut aku. And ya teman-teman, ini aku udah selesai maskeran rambutnya. Ini kayaknya tadi aku maskeran lebih dari 1 jam, jadi kepalaku sampai mukanya udah bulat banget kayak gini. Terus abis maskeran aku mau lanjut untuk shampoo. Ini kayaknya hari ini aku mau pakai yang L'Oreal aja samponya. Yippee, aku udah selesai mandi, udah cuci rambut. Tadi pakai sampo L'Oreal. Terus kalian juga tadi udah lihat aku pakai masker sebelum
aku cuci rambut pakai masker rambut. Setelah aku sampoan atau cuci rambut, step terakhir itu biasanya aku pakai selalu hair tonic atau vitamin rambut. Jadi teman-teman bisa pilih opsinya. Biasanya aku tuh pakai hair oil atau pakai yang spray kayak gini. Nah, kalau tips dari aku, kuncinya itu kan biasanya per oil-oilan itu dipakai setelah kayak rambutnya kering, kayak udah nggak diapa-apain lah gitu. Nah, setelah cuci rambut, kuncinya itu harus ada 2 alat ini. Jadi nggak boleh salah satunya itu ditinggalin gitu, karena nanti itu yang bikin finishingnya bagus. Nah, kalau buat teman-teman yang pakai oilnya itu aku sekalian ngeringin rambut ya. Nah, untuk ngeringin rambut biasanya aku belah jadi 2 dulu rambutnya, terus aku sisir. Untuk ngeringinnya itu lebih cepat, karena kalau lagi posisi rambut gumpal-gumpal itu biasanya lebih lama ngeringin atau nge-hair dryeringnya. Nah, aku itu pakai hair dryer setelah aku pernah cat rambut aku. Jadi dari situ aku belajar apa yang rambutku butuhin. Nah, kayak gini teman-teman, tetap aja ada rambut rontok ya, tapi aku pikir ini wajar karena rambut juga dia perlu beregenerasi. Udah kayak gini, terus aku lanjut pakai hair dryer. Hair dryernya aku pakai volume yang full, yang panas dan yang kencang. Setelah rambutnya udah kerasa kering, aku tambahin ini yang semprot-semprotnya dari L'Oreal tadi, supaya wanginya tahan lama juga dan rambutnya bernutrisi. Batang-batang rambutnya aku semprot-semprotin kayak gini aja. Nah, sebenarnya itu aku dulu ngerasa rambutnya lebih bagusan itu setelah pakai oil rambut gitu, hair oil. Nah, kalau aku biasanya pakai hair oil itu hair oilnya aku olesin, terus aku pakein hair dryer lagi. Jadi kayak dikeringin gitu oilnya di rambut. Itu bakal hasilnya bagus banget sih teman-teman. Jadi rambut kalian juga bakal mudah diatur, terus wangi juga. Nah, biasanya aku tahan wangi semprotan ini tuh sekitar 2 hari lah, masih bertahan wangi itu. Nah, aku pakai ini itu setiap aku habis selesai cuci rambut. Terus ini step terakhir aku pakai hair dryer. Oke, and done. Jadi pakai hair dryer di terakhir itu setelah rambut kering dan disemprotin jangan terlalu lama, karena nanti kayak bau gosong gitu dan bau vitaminnya itu bakal hilang, gak sesuai sama apa yang kita ekspektasiin. Tapi kalau sebentar itu baunya dan aromanya bakal keluar. Jadi gitu ya teman-teman. Semoga video ini membantu kalian yang lagi bingung cari hair care-nya apa, yang lagi punya keluhan rambut rontok dan lain sebagainya, pengen rambutnya lebih bagus, terus rambutnya lebih kayak bernutrisi gitu, alami. Mungkin ini bakal bisa bantu kalian dan aku berharap ini jadi tips juga buat kalian. See you on my next video. Bye. Thank you.